Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aiza dalam Neurovlog. Pada episode ini pun saya akan membahas hal-hal yang mungkin sedikit mellow ya. Mungkin di antara kita beberapa mungkin ada yang pernah merasa kecewa, merasa tidak percaya pada teman, mungkin pasangan, ada juga mungkin sama beberapa rekan kita di kantor. Hal itu wajar kalau misalnya kita memang sudah memiliki beberapa experience. Experience itu bukan cuma kita yang ngalamin loh, tapi experience itu bisa kita dari cerita orang atau misalnya kita ngalamin sendiri. Hal itu bisa jadi experience kita. Kapasitas manusia untuk mempercayai, kita tuh punya kapasitas untuk mempercayai dan tidak mempercayai. Ada beberapa orang yang mudah mempercayai seseorang, ada juga yang tidak mudah mempercayai seseorang. Bahkan, kepercayaan pun bisa dibentuk dari budaya. Bukan hanya pengalaman kita, tapi budaya yang terus tertanam pada kita. Hal itu bisa terbentuk. Sebenarnya, tanpa sadar pun, kita selalu punya rasa tidak mudah percaya. Atau rasa secara tidak sadar kita mempercayai seseorang. Misalnya, kita sudah tahu bahwa pasangan kita seorang yang pembohong, kemudian secara otomatis apapun kata-kata yang dia sampaikan kita sudah tidak percaya. Itu bisa terjadi. Tapi pernah berpikir nggak rekan-rekan semua kalau misalnya kita sedang ingin mencari seseorang untuk bercerita, kita pasti mencari orang yang kita percaya. Satu pekerjaan pasti kita memberikan pada orang kepercayaan dalam kantor. Terus kemudian pengakuan bahwa kita butuh seorang untuk kenyataan bahwa kita butuh seseorang yang memang selalu untuk menghibur kita. Pasti adalah seseorang yang kita percaya bahwa ia atau sosoknya itu akan memberikan kebahagiaan atau kesenangan buat kita. Sebenarnya hal ini semua, asumsi ini sebenarnya tergantung bagaimana kemampuan kita untuk percaya pada seseorang. Dan kepercayaan pada seseorang adalah kepercayaan, terus juga ada rasa kekurangan. Hal itu bukanlah hal yang rasional, tetapi hal ini tergantung pada keadaan mental seseorang. Contohnya saja, apabila seorang adalah korban trauma, korban pelecehan seksual, atau juga ia adalah korban atas pengkhianatan dari hubungan sebelumnya. Tentu saja ketika ia akan memulai sesuatu hubungan, dia mungkin akan memiliki rasa antisipasi yang cukup ataupun juga bisa berlebihan. Pada orang yang trauma jelas, tentu saja dia pun juga akan sulit untuk mempercayainya karena ada rasa takut dan rasa khawatir akan terjadi lagi, akan terulang lagi kejadian sebelumnya. Jadi memang secara diri kita merepresentasikan mental kita pun juga itu tidak secara sadar. Apapun yang keluar itu tanpa sadar kita pikirkan bahwa itu adalah representasi dari mental kita. Jadi kita semua pernah merasakan sakitnya. Kita semua pernah merasa dikhianati oleh teman, pasangan mungkin, atau mungkin kerabat terdekat. Tapi tentu saja kita pun juga tidak boleh menutup diri bahwa kita mungkin ada rasa tidak percaya untuk mengantisipasi, tapi kita pun juga tidak boleh luput untuk mencoba percaya pada seseorang. Pertama mungkin kita bisa lakukan untuk mengecek apakah kira-kira orang ini dapat dipercaya, seperti misalnya kita sering berasumsi pada bagaimana dia bertutur kata, ucapan, dan juga gestur. Tentu saja hal ini perlu dipertanyakan lagi. Apakah asumsi atau persepsi yang kita bentuk adalah benar? Jadi setiap permasalahan yang coba teman-teman lalui dan juga bagaimana menumbuhkan rasa percaya itu tentunya dari diri kita lagi. Dari kita lagi bagaimana kita persepsikan dirinya, juga kita mengasumsikan dirinya, dan bagaimana kita untuk mencoba mengontrol diri kita untuk bisa percaya. See you di next vlog. Bye-bye.